Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sehat Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih sudah mau ngobrol dengan saya. Ini adalah obrolan ringan sebelum nanti kita laksanakan observasi di kelas Bu Nunung. Bu Nunung mau ngajar pembelajaran agama Islam. Sebelumnya saya mau tahu dong tujuan obrolan kita hari ini Bu. Bu Nunung kan mau ngobrol nih, kira-kira apa? Ingin meningkatkan pembelajaran di kelas. Suasana belajar ya. Oke. Kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran Bu Nunung di pembelajaran nanti apa Bu? Mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah dari beriman kepada Allah. Oke. Tadi kalau tujuan pembelajaran itu terkait iman kepada Allah. Nah, apa kompetensi siswa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran nanti? Kerjasama di dalam kelompok, biar tidak ada yang belajar, ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Jadi maunya itu semuanya, semua itu bekerja sama. Terlibat ya, semua terlibat dalam Tidak pembelajaran. masing-masing. Berarti kompetensinya tadi yang mau dikembangkan itu adalah kerjasama siswa. Kerjasama siswa di dalam kelompok. Kalau boleh saya tahu metode pembelajaran yang dipakai di Metodenya dengan problem based learning di dalam kelompok. PJBL ya? Ya, PJBL. PJBL yang dipakai itu PJBL, problem based learning dalam kerjasama siswa dalam kelompok. Kemudian selanjutnya ini kan obrolan sebelum observasi. Adakah hal sesuatu yang ingin Bu Nunung dapatkan dari obrolan kita ini? Apa sih? Habis ngobrol ini Bu Nunung, saya pengen atau apa gitu? Ingin lebih meningkatkan tata cara pembelajaran di kelas dan menghasilkan apa yang tujuan pembelajaran tercapai dan anak-anak bisa terlibat semua. Ya, anak-anak bisa terlibat. Jadi ini adalah output dari obrolan kita hari ini. Bu Nunung ingin ada peningkatan proses pembelajaran tadi. Oke, mungkin itu singkat saja sebetulnya untuk pra-observasi. Nanti kita laksanakan observasi di kelas. Saya mau melihat juga nanti langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Nunung di kelas. Kemudian nanti kita refleksikan lagi bersama-sama setelah pembelajaran apa kelebihan pembelajaran dan kelemahannya. Kita refleksikan nanti di pasca observasi. Terima kasih Bu Nunung waktunya untuk obrolan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nunung. Salah. Terima kasih Bu Nunung, hari ini kita ketemu lagi setelah sebelumnya kita dulu ada obrolan pra-observasi. Kemudian di kelas saya sudah melaksanakan observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Nunung. Bagaimana perasaannya Bu Nunung setelah ngajar tadi? Kurang puas ya kayaknya. Kurang puas. Ya. Apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Bu Nunung? Sesuai. Jadi
yang kurang puasnya ini sebelah mana? Apakah tujuan pembelajaran sudah mampu tercapai? Apakah siswa juga sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Bu Nunung? Kurang puasnya itu dari segi siswa. Siswa. Siswanya itu masih kurang perhatian, kurang fokus mungkin. Kurang fokus dalam pembelajaran. Kira-kira yang jadi kesulitan siswa tadi apa, Bu? Kenapa mereka nggak fokus itu? Mungkin terlalu banyak obrolan dengan temannya, terlalu berinteraksi dengan sesama teman tanpa fokus memperhatikan gurunya. Kemarin kan tadi di kelas ini anak-anak belajar secara berkelompok sesuai dengan tujuan pengembangan yang kemarin oleh Bu Nunung mau dikembangkan, yaitu anak-anak mampu bekerja sama dengan. Apakah itu tadi tercapai atau tidak? Tidak, kurang Tercapai. ya. Indikator Ibu Nunung bisa mengatakan tidak tercapainya di mana? Dari segi kekompakan, Dari segi kompakan kelompok jadi timnya. anak-anak Yang diharapkan itu kan saling berbagi tugas, tapi ini kan ada yang mengerjakan, ada yang tidak. terus apakah ada alternatif atau ada rencana yang dipersiapkan Bu Nunung agar pembelajaran ini kedepannya gitu bisa jauh lebih baik lagi, bisa sesuai dengan yang diharapkan? Yang maunya sih seperti langsung ke lapangan, apa langsung dengan menggunakan proyek di luar, apa jadi tanpa berkelompok di kelas gitu, tapi harus di luar dilaksanakannya itu di ruangan terbuka, mungkin bisa lebih efektif. Jadi berarti ada alternatif lain selain pembelajaran di kelas itu yang dipersiapkan. Oke, gini Bu Nunung, tadi ada tujuan pembelajaran yang belum tercapai, ada proses pembelajaran juga yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kira-kira menurut Bu Nunung nih, penyebab hal itu terjadi kira-kira apa sih? Apakah di siswanya, di gurunya, di kelasnya, atau apa? Mungkin bisa dari siswanya, bisa dari gurunya juga. Kalau dari gurunya kira-kira apa? Kalau guru mungkin belum terlalu menguasai kelas. Penguasaan kelas dari Iya, guru belum kurang. sepenuhnya. Oke, berarti Bu Nunung sudah menemukan kelemahannya bahwa penguasaan kelas dari Bu Nunung di pembelajaran tadi kurang, sehingga anak-anak tidak fokus. Apa yang mau dilakukan di pertemuan selanjutnya? Dengan cara memisahkan yang bagus, istilahnya yang fokus digabung dengan yang tidak fokus. Jadi kan kalau dari kemarin itu kan yang fokus bisa, sedangkan yang tidak fokus itu bisa sendiri ada satu tempat. Jadi dia itu ya anteng dengan kesibukannya sendiri. Nah, maksudnya besok itu mungkin yang fokus digabung dengan yang tidak fokus, jadi kan mungkin mudah-mudahan bisa terbawa fokus lah. Satu Siswa yang kelompok udah terbiasa fokus berarti gabung dengan yang tidak bisa fokus itu, jadi bisa langsung mungkin yang fokus bisa ke bawah membawa yang tidak memberikan efek fokus positif gitu ya. Oke, dari aktivitas pengembangan tadi kan ya, bahwa aktivitas pengembangan yang ingin dicapai benar kerjasama. Kemarin pas ketika kita ngobrol di praobservasi, bahwa dalam pembelajaran ini Gunung mau mengembangkan aktivitas pengembangan itu kerjasama siswa. Tujuannya tadi kata Gunung belum berhasil tercapai karena ada beberapa siswa yang misalnya sibuk dengan aktivitas sendiri. Kira-kira nih nanti dalam pembelajaran keberapa dari pembelajaran hari ini aktivitas tersebut hendak dicapai? Mungkin dari pertemuan kedua atau ketiga. Dari pembelajaran hari berarti langsung bisa pertemuan selanjutnya ini akan dikembangkan lagi. Jadi mungkin materinya masih yang sama dengan kelompok yang dibedakan lagi. Dengan teknik pembelajaran apakah mau masih dengan yang sama, hanya mungkin formasinya saja yang beda. Okay. Formasi anak-anak. Ya, berarti di pertemuan selanjutnya pasca pertemuan ini ya langsung akan diperbaiki dengan beberapa perbaikan di pembelajaran yang tadi kita temukan, seperti tadi anak-anak kurang fokus, kemudian
gurunya belum terlalu menguasai kelas. Jadi di pertemuan selanjutnya itu akan menjadi evaluasi yang mungkin nanti deh kita akan ngobrol lagi bagaimana persiapan nanti Bu Nur mengajar di pembelajaran selanjutnya. Saya sangat terkesan sekali tadi ketika di observasi juga saya melihat Bu Nur udah semangat, kemudian teknik pembelajaran, model pembelajaran dipakai sebetulnya udah cukup bagus. Hanya mungkin memang tadi kata Bu Nur bahwa Bu Nunung sendiri sudah menemukan kelemahan bahwa ada penguasaan kelas yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Bu Nunung. Kesannya nih setelah melakukan pra-observasi dengan saya, obrolan kemudian diobservasi, kemudian kita ngobrol setelah belajar pasca observasi ini, adakah sesuatu yang Bu Nunung dapatkan? Mungkin lebih ke mengembangkan diri lagi ya, lebih banyak lagi mencari bertanya kepada yang lebih berpengalaman. Menurut Bu Nunung, apakah obrolan seperti ini, pra-observasi, observasi, kemudian pasca atau supervisi kita ini, apakah ada manfaatnya buat kita? Apakah berpengaruh untuk proses pembelajaran kita atau tidak? Sangat berpengaruh. Soalnya kan bisa sebagai tolak ukur saya selaku guru itu bisa mengukur kemampuan saya ternyata baru sampai sini gitu kan. Masih banyak yang harus dipelajari lagi. Intinya buat refleksi saya juga mungkin nanti seperti itu, mungkin kita bisa kerjasama kolaborasi di sekolah kita ini sehingga kita bisa menghasilkan proses pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid ya, seperti itu. Bisa mengembangkan potensi yang ada pada siswa sehingga hasil pembelajaran dan kualitas siswa juga yang lebih baik dari hari ini. Mungkin itu saja obrolan kita hari ini. Terima kasih udah mau dengan saya. Mohon maaf juga saya udah ganggu waktunya Bu Nur dari dulu saya observasi di kelas. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dalam rangka perbaikan proses pembelajaran di kelas, juga buat Bu Nur dan buat teman-teman di sekolah kita, sehingga kita menjadi guru-guru yang memang memiliki visi sebagai guru-guru yang menjadi agen perubahan, merubah paradigma dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa, pada murid, sesuai dengan filosofi pendidikan mengajar di Utara. Terima kasih Bu Nung atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas kegiatan yang sangat baik ini. Semoga kedepannya ada perubahan untuk kita dalam segi berpikir dan bertindak untuk kemajuan pendidikan yang akan datang. Tidak banyak yang saya bicarakan atau sikapi ketika obrolan-obrolan pasca observasi yang telah dilaksanakan. Hanya memberi apresiasi pada Pak Aris. Yang pertama, dari segi penyampaian tujuan sudah termasuk dalam kegiatan obrolan pasca observasi tadi, melakukan percakapan umpan balik dan perencanaan area pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nunung dalam kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Itu yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.